kami dulu sangat indah, sangat indah. Tidak bisa dibayangkan panorama laut, panorama darat. Sangat, kalau di darat hijau sekali, kalau di laut pantainya putih. Sebelum tsunami ini, kalau dibilang sangat mapanlah masyarakat, Pak. Dibilang masyarakat mapan, ekonomi masyarakat sudah terpenuhi, terus pendidikan anak-anak mereka terpenuhi, itu sebelum tsunami. Yang meninggal anak saya 1, kelas 1 dia sudah masuk sekolah dia, Pak. Kayak gitulah pikiran saya, nggak bisa lepaskan. Kalau saya turun ke sini melihat rumah saya, mengingatkan anak saya, digulingkan ombaknya, saya sama anak saya belum lepas anak saya, Pak. Tapi ada bangunan ditikam tangan saya, lepas dia, saya sempat dipegang kakinya, dia terbalik. Saya pegang kakinya, lalu datang lagi bangunan, ditikam lagi tangan saya, lepas dia. Saya enggak ada kesadaran saya, Pak, enggak tahu gimana caranya. Dia lepas, sudah habis sarapan. Inilah buktinya, Pak. Ini kuburan massal kita. Di sini banyak yang terbaring, jumlahnya 39 orang. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, anak-anak. Bahkan balita pun ada. Lagu duka sesudah itu, lagu sangsi nyalakan api. Tante saya di sini juga terbaring, Pak. Istri Pak mah, nenek-nenek saya, adik-adik saya, dan masyarakat saya, Pak. Itulah tragis, memang tragis, Pak, kami. Kejadian terus setelah tsunami itu kami angkat, mandikan mereka. Apa adanya lah kami kubur mereka. Tanpa peti, biasanya mereka kalau meninggal pakai peti. Lagu duka sesudah itu, lagu sangsi nyalakan api. Yang membantu lebih banyak LSM ya. Pokoknya dari luar lah yang banyak. Mereka badai maupun hujan, mereka tetap ke sini. Turunkan bahan makanan, pokoknya logistik itu mereka turunkan. Kalau kita ngomong dengan pemerintah, kalau pasca tsunami itu sendiri, belum kita dengar ada pemerintah datang. Saya ingat sekali hanya 1 kali mereka datang, itu pun bagian puskesmas kakap kesehatan, mereka datang pasca tsunami hari, kalau tidak salah sehari Kamisnya. Itu pun hanya biasalah kasih betadin di luka-luka masyarakat, terus kasih obat pil untuk penyembuhan sedikit badannya, nginep semalam lalu pulang lagi. Jadi masyarakat belum ada yang sembuh total. Luka-luka yang besar itu belum bisa tertolong. Kalau kegiatan masyarakat sendiri hanya LSM yang memenuhi, seperti bikin rumah, terus bikin serbaguna mereka di sini. Hanya untuk respon Pemda tidak ada. Jadi kami mengemis saja dengan LSM. Mereka berharap aja kalau ada LSM yang mau memberi, syukur, sangat syukur mereka untuk biaya sehari-hari masyarakat. Itu aja. Terus dapur mereka sudah mendesak. Maksudnya dapur mereka sama dapur masyarakat, beras mereka sudah menipis, kebutuhan sehari-hari kan. Mereka cari beli beras,
Mau dikata apa, tidak ada uang. Jadi menunggu hamba Tuhan yang terbuka hatinya ke sini. Itu berharap makan sesuap nasi. Kalau mencari untuk ke si kakak beli berasnya, tidak ada. Tidak ada itu, Pak. Untuk yang mendesak seperti kita katakan, pertama air mereka. Karena ketinggian kita kan selalu tinggi. Dari dulu kita air, tapi belum ada respon. Karena untuk nyuci pakaian sehari-hari, terus cari minum, harus jalan 1 kilo mereka, 2 kilo. Di sini juga berkaitan dengan fasilitas yang kurang, tempat seperti itu, keterbatasan pengetahuan guru-guru juga, keterampilannya, kemudian juga bahan ajarnya ya, bahan pelajarannya, juga penjangkauannya dari sekolah induk, karena induknya sekolah ini sebenarnya jauh, masih jauh dari tempat ini, di induk sana di Surat Aban, jadi itu yang membuat hubungannya susah, transportasinya kepala sekolah mau ke sini juga agak susah ya. Dari dinas pendidikan juga paling jarang ya untuk monitoring langsung ke sini seperti itu. Jadi kurikulumnya ya memakai, ada beberapa dari kita yang kita kasihkan, juga ada yang dari dinas pendidikan, ada juga. Kami sekolah di tenda kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan nggak ada kelas 6. Kalau saya bertemu sama Pak Presiden dan Gubernur, dan Bupati membangun sekolah kami. Kami minta, karena sekolah kami nggak ada. Dulu kami sekolah, karena turun hujan, bocor tendanya, kami nggak semangat kami belajar. Setelah kami pindah-pindah di sini. Pemerintah harus ikut campur kan, untuk mewujudkan mimpi-mimpi masyarakat sini. Kita kan termasuk masyarakat Indonesia, jadi tidak bisa diabaikan. Biarpun kita terpencil di sini, kami punya harapan. Anak-anak bisa sekolah, sampai perguruan tinggi pun harus kita sekolahkan. Itu impian kita. Tsunami-nya datangnya dari mulut sungai, bukan dari laut. Arahnya dari pantai, mulut sungai. Masyarakat lari ke atas di pengungsian. Rumah-rumah kami semua udah habis. Bahkan kami cari makanan kami pun sudah habis semua, disapu oleh ombak tsunami. Karena ladang masyarakat kita semua di tepi laut. Waktu itu datang gempa,
Jam beberapa menit kemudian, sekitar 15 menit lah, datang tsunami. Jadi ada pemuda-pemuda kita yang lihat-lihat air laut. Begitu air laut surut, pemuda kita itu berteriak, dibilang tsunami, tsunami. Jadi masyarakat kita udah ngerti kalau dibilang tsunami, masyarakat kita udah tahu, gitu. Berarti itu bahaya. Makanya masyarakat kita cepat lari ke hutan. Korban waktu itu hanya 1 orang, Pak, laki-laki. Ya, kami untung juga tahu pengalaman seperti itu karena kami sudah dilatih. Ya, begitu juga kejadiannya tsunami yang lewat, kampung kami habis. Namun istilahnya masyarakat, walaupun anak-anak, walaupun gitu juga dengan ibu-ibu, bapak-bapaknya semua selamat. Datangnya bencana, bisa kami lari ke tempat yang aman gitu. Jadi kami cukup bersyukur sekali, berterima kasih kepada bapak-bapak yang melatih kami. Kita melakukan pendekatan kepada warga di Dusun Tumale ini sama dengan di Maunai. Pasca bencana kita temui mereka di sini dan kemudian kita berdiskusi. Hasil diskusi itu adalah bagaimana warga ini kita pindahkan dari bibir pantai, kurang lebih 1 kilometer dari sini, kita pindahkan mereka ke sini dan mereka sepakat. Kemudian dengan catatan ada warga yang menyepakati lahan yang untuk digunakan sebagai pemukiman warga di sini. Kemudian warga secara gotong royong mengerjakan rumah hunian mandiri di Dusun Tumale ini. Berikut juga di Dusun Maunai, warga di sana juga sifatnya gotong royong untuk mengerjakan rumah hunian mandiri mereka. Kita tidak pernah membayar, tidak pernah kita melakukan itu hanya dengan kebesaran hati mereka di mana mereka adalah warga yang terdampak tsunami. Kemudian pemerintah juga aksesnya ke sana sangat sulit sehingga mereka bisa menerima cara kita untuk membuat gotong royong di warga Dusun Maunai untuk membangun rumah hunian mandiri mereka di sana. Memang kayu kalau di sini, di kampung kami ini, apalagi di sini masih ladang-ladang masyarakat, ada bapak di sini, bapak-bapak yang mempunyai areal yang kita bilangkan di sini, bapak yang pengetua kampung ini menyerahkan kayu berapapun banyak yang kita gunakan untuk perumahan kita ini gitu. Khusus Dusun Maunai ada 37 rumah hunian mandiri yang kita bangun. Kemudian di Dusun Tumale ini ada 46 sekarang rumah hunian mandiri yang kita bangun. Untuk mendukung bagaimana kampung ini bisa mandiri sebenarnya, untuk memberikan pemahaman paling tidak kepada warga untuk siaga bencana, itu satu programnya. Kemudian livelihood, mata pencaharian warga di sini pasca bencana. Beginilah jalannya, beginilah
itulah Pak, kami cukup bersyukur kami dilatih dengan tim KMPB ini, dan kami sudah jadi menambah pengalaman kami, karena kami pun sudah selama ini sudah mengalami begitu sakitnya. Jadi kalau bisa memang kami ucarakan kepada masyarakat, kami harus bekerja sama, terlebih-lebih yang sudah terbentuk tim-tim yang sudah kami ikuti pelatihan-pelatihan ini. Oke. Hati-hati Pak ya. Perkampungan. Berarti ya nenek kalau perkampungan. Ada kami rencanakan membuat jalur evakuasi, dan sampai di situ di jalur evakuasi itu ada di situ kami sisai tanah untuk menjaga kehidupan sumber makan masyarakat gitu. Disitulah rencana kami menanam makan makanan untuk perkebunan masyarakat gitu. Jadi dengan kerjasama ini membuat sistem permakultur di kampung ini, kemudian bagaimana mereka juga bisa hidup, tidak usah membeli sayur di sekakap, mereka bisa hidup hanya untuk mungkin untuk makan di rumah, bisa mengambil cabai dari depan rumahnya, yang ini semua bahan-bahannya ini organik semua, tidak ada yang hibrida, tidak ada. Ini semua benih-benih organik yang kita kembangkan di Dusun Maunai dan Tumale ini. Kemudian mereka juga akan kita sampaikan ke mereka dalam melalui pelatihan itu bagaimana ini bibit tidak usah dijual semuanya, tapi disisakan untuk pembenihan mereka berikutnya. Jadi sistem livelihood mereka itu berkelanjutan, sehingga mereka tidak begitu susah untuk mencari kehidupan mereka dari tempat lain. Ya, harapan kami kalau bisa pemerintah tolonglah ditengok kami ini. Kalau bisa ya tolonglah kepada bapak-bapak yang ada di atas sana, bapak pejabat-pejabat, supaya kami bisa pulih kembali seperti semula gitu.